Jangan lupa subscribe YouTube channel dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Penempatan passing grade. Sebelum kita ngomong observasi, kita bicara bagaimana cara menempatkan guru lulus passing grade. Jadi pertama, sesuai dengan amanah dari Permenpan 20 tahun 2021, yang pertama akan dihabiskan K2 dulu. Jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade, lulus passing grade kemarin kita kumpulkan, K2-nya kita kumpulkan dulu, itu dulu yang kita tempatkan. Itu dulu yang kita tempatkan. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti bagaimana? Nanti gimana kalau dia nggak ada di sekolahnya? Nanti kita bahas. Setelah K2 selesai, baru honorer negeri. Begitu honorer negeri selesai, baru lulusan PPG. Setelah itu baru swasta. Bagaimana jika ada dalam satu kategori K2, sesama K2 atau sesama honorer, dia punya nilai yang sama. Passing grade-nya sama, nilainya sama. Terus mana dulu yang mau ditempatkan? Kita lihat dari total nilainya dulu. Total nilai ketika dia tahun 2021. Kalau masih sama, kita lihat kompetensi teknisnya. Kita bandingkan kompetensi teknisnya. Jika masih sama, kita bandingkan nilai manajerial sosiokulturalnya. Terus seperti itu kita bandingkan wawancaranya, baru terakhir. Kalau nilai totalnya sama, teknisnya ternyata sama, manajerial sosiokulturalnya sama, wawancaranya sama, baru kita lihat terakhir usia. Usia sampai dengan per hari. Jangan lupa subscribe YouTube channel dan notifikasinya. Tidak bisa membandingkan per jam ya, per hari. Sesama umur 52 tahun berapa bulan, berapa hari. Jam tidak ada datanya di Dapodik. Next. Nah, ini. Misalnya, Bapak Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak Ibu punya dua formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini itu terkunci di sekolah A. Terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B. Kalau kepala sekolahnya menerima, atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru, kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di des nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang ada yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing. Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, nggak usah dites lagi. Nah, inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, semua pansel ya, Panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti
Bapak Ibu koordinasi di desk nanti dengan tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Ya tetap, kan ini ada pertanyaan. Kemarin buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus formasinya dipindah ke sekolah B, berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah kan Bapak Ibu kemarin saya minta 1 juta cuman ngusulin 500.000. Artinya yang Bapak Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di desk tinggal dibahas. Mau nambah atau enggak? Nambah enggak? Nambah oke. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah, ketika di desk nanti, tim Kemenpan sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika Bapak Ibu ingin menambah. Jika tidak, ya sudah, kita tinggal ngomongin penempatannya saja, distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa? Apa namanya? Gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen. Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan. Kebutuhan guru. Kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya. Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non ASN. Yang biru ceritanya itu guru non ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan, sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non ASN-nya dihitung. Jika guru non ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2, kebutuhannya ada 4, kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di desk nanti adalah enter, memindahkan formasi, menempatkan guru yang biru tadi lulus passing grade agar ditempatkan di sekolahnya. Sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN. Warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4 kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3. Kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN. Sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya. Ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3. Berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya.
Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di dash nanti? Pertama, enter, kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade, tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Iya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3, sudah ada 2 guru ASN. Enter. Kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya 2 keranjang, kita punya 2 orang dalam 1 keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu, oke? Lalu kita urutkan, mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi yang ini, peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya, keberadaannya kan 4/5. Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di Dapodik. Kami berasumsi guru yang rasio kekurangannya sedikit, 1/5, itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak, 3/5. Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya. Kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua, yang nilainya lebih rendah, kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri. Untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 3, ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami
Itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah. Tapi kita tukar misalnya, masukan dari Bapak Ibu. Orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya kewenangan, punya masukan untuk menukar. Hanya yang di keranjang tadi ya, hanya yang di keranjang tadi. Bapak Ibu tidak bisa menukar orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah nggak usah ditukar-tukar. Karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di desk. Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Oh, back lagi. Back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Sepanjang kuota formasi Pemda tersedia. Apabila kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Nggak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, misalnya kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Jadi, what can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan BKN, berkoordinasi dengan Kemenpan. Bisa nggak ya formasinya diubah-ubah? Untuk mereka bilang bisa, itu membutuhkan puasa 7 hari 7 malam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan guru yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu, silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Oke, next. Peringkat apa? Enter. Dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah sepanjang Bapak Ibu punya kuota
formasi. Next slide. Permasalahannya ini bukan hanya kuota formasinya Bapak Ibu saja, tapi ada masalah lain. Selain masalah kuota formasi, bukan. Ya kuota formasi kan korelasinya ke anggaran, bukan. Tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan. Iya toh. Contoh bahasa Inggris ada lagi TK bahasa Inggris, ekonomi itu kebanyakan. Dan kita semua sudah sepakat kemarin tidak lagi terjadi geser-menggeser guru kan. Kita sepakat untuk tidak lagi terjadi geser-menggeser kan. Oke, berarti kalau ini kesepakatan kita ya semua ya. Kemarin-kemarin kan juga udah banyak yang demo itu. Saya tergeser. Oke, berarti yang akan terjadi seperti ini. Walaupun kuota Bapak Ibu banyak, seandainya, walaupun kuota Bapak Ibu banyak, masalah kuota kita singkirkan dulu. Seandainya ada. Untuk guru-guru bahasa Inggris, tidak semua guru bahasa Inggris, tidak semua guru TK, tapi sebagian besar akan mengalami seperti ini. Enter, perhatikan yang A, itu masih sama seperti tadi. Untuk sekolah B juga masih sama seperti tadi. Yang tertinggi kita ambil, yang paling rendah, yang terendah kita taruh di keranjang. Sekolah C juga begitu, yang nilainya tinggi kita ambil, kita angkat di sekolahnya sendiri, dan yang terendah kita taruh di keranjang. Contoh bahasa Inggris ini. Saya punya 2 guru bahasa Inggris di keranjang. Tapi ternyata di sekolah lain tinggal 1 kebutuhan guru bahasa Inggris. Sekolahnya ada di atas. Sekolah yang di bawah itu sudah penuh. Ada 5 kebutuhan bahasa Inggris, 5-5-nya sudah terisi. Ada yang terisi oleh guru passing grade di sekolahnya sendiri, yang warna biru ini. Warna biru itu guru les passing grade. Yang 3 ini warna hijau, itu guru ASN. Dan ada 1 guru non ASN. Ini kalau kita geser guru non ASN-nya, ikutan demo nanti. Katanya sudah tidak ada geser-menggeser, tapi nyatanya saya digeser. Nah itu. Parameter geser-menggeser yang terdaftar di Dapodik ya. Yang terdaftar di Dapodik. Kalau ada guru non-ASN tidak terdaftar di Dapodik, mau nggak mau berarti kita anggap itu kosong. Kalau dia marah, kenapa saya digeser? Jawaban kami ya kenapa nggak ada di Dapodik. Gimana kita tahu di situ ada orang? Di Permenpan 20 2022, semuanya di berbagai pasal diulang dan diulang. Terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik. Saya tahu banyak guru non-ASN yang tidak didaftarkan di Dapodik agar guru ASN-nya mendapatkan 24 jam. Yaitu konsekuensi. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah untuk guru yang ada di keranjang ini, enter. Guru yang berperingkat tinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang membutuhkan. 1 guru diam di keranjang. Mau nggak mau. Karena memang sudah tidak ada kebutuhan. Sekali lagi saya bilang, walaupun kuota Bapak Ibu besar sekalipun, makanya tadi saya bilang ada 2 masalah. 1 masalah kuota. Lainnya, walaupun masalah kuota selesai, Bapak Ibu bisa top up kuota sesuai dengan jumlah guru passing grade, namun tetap tidak semua bisa terselesaikan. Karena ada guru-guru yang memang berlebih.
Sekali lagi, ini kita baru bicara K2 dan negeri. Next slide. Terus bagaimana dengan PPG dan swasta? PPG dan swasta itu kan tidak ada domisili.